Kan saya mohon maaf agak tersinggung dengan Gus Im karena saya dianggap sajen. Karena tadi saya memang pakai habis sembayang lalu saya ke sini. Tontok-tontok sajen, aku mikir Gus aku nggawa kembang mbok pikir aku sajen tenan aja ini ruwet. Tak pikir iku mentakir ya. Baik. Ini membahas tentang intoleransi ya. Intoleransi itu adalah pengakuan atau solidaritas terhadap semua keyakinan beragama. Nah, yang terjadi di Lumajang itu adalah satu peristiwa hal yang kita bicarakan kemarin sama Gus Im, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017, bahwa kebudayaan itu dilindungi oleh negara, terbukti. Jadi secara hukum ini. Kalau kemarin saya sama Gus Im itu tentang keris, kita sudah ngomong bahwa leluhur saat ini hadir. Leluhur sekarang hadir untuk melindungi kita para pelaku budaya. Jadi apapun sekarang ini, hal yang bersifat kayaknya teman-teman yang hadir di tengah-tengah bencana, karena kebetulan rumah memang saya di Lumajang tapi di Kelakah, Curah Koboan hari ini masih banjir. Jadi masih banjir, ya saya lupa bahwa kemarin 3 gempa, hari ini 3 tempat lagi. Kalau kemarin Banten, Pacitan dan Maluku Utara, sekarang Maluku Utara, Maluku Barat dan Jawa Barat. BMKG itu ternyata terlambat daripada pengetahuan kita. Mohon maaf ya, saya harus meng-shooting Gus Im karena ini laporan. Kenapa saya katakan bahwa BMKG terlambat? Karena sistem yang dipakai oleh pemerintah sekarang itu sudah lepas dari ilmu leluhur. Jadi kemarin saya nyatakan bahwa ada bintang 9, pada hari kemarin saya bisa melihat bahwa ilmu itu sudah tidak dipakai. Nah, kenapa itu tidak dipakai? Karena sudah lepas dari pengetahuan luhur. Kalau mari kiai-kiai luhur, kiai-kiai sepuh itu masih melihat bintang untuk buat puasa, untuk pergantian bulan seperti itu. Nah, kemarin bintang 9 itu rasi bintang dari bentuk layang-layang, di tengah ada 3 bintang dan di atas sebelah bulan dan sebelah ujung dari layang-layang itu kelihatan, itu bintang 9. Nah, apa persoalannya? Itulah yang diajarkan di dalam perubahan pengetahuan apa yang disampaikan oleh saudara saya Gus Bodo. Apa yang namanya Pancamakara. Pancalimo Makoro itu apa? Nah, kalau nanti hal yang lebih umum tentang masalah ini ada hubungannya dengan apa yang akan ngomong Taek itu tadi. Tadi hal yang sangat mendasar dari tanah atau itu. Pancamakara itu sendiri, molimo itu apa Gus? Ada? Kalau disebut maling, madat, medok, minum, main. Pancamakara yang dirubah oleh orang-orang saat ini itu semuanya tidak mendasarkan pada kitab luhur. Pancamakara itu di dalam ajaran Bhairawa Tantra ada mapma. Mapma itu adalah makan daging manusia. Beliau Kyai Munir lebih tahu itu untuk menjelaskan secara kedalaman. Sopo sing kudu dipangan? Menungso sing neng jero iku ojo sampai lali laku lati tumindai sing salah. Itu namanya la akalan nas. Manusia makan manusia. Manusia harus memakan manusia itu sendiri agar tidak menjadi laku yang danco, meninggalkan sebuah sikap-sikap yang tidak terpuji. Mangan kancane dhewe. Kancane sing neng jero ojo koncone sing neng ngarep. Mangan aspal. Aspal iku ya palsu. Makanya sing palsu iku kudu dipangan. Iki kok iso koyo tiktokan koyoan. Aku gak sungkan karo kiai lho. Iki meskipun laduni tapi ojo di TikTok. Tapi sampean hebat dapat. Saya tak Gus. Iki lali aku malah. Jadi Bhairawa Tantra itu dalam bertapa saya di 8 gunung kemarin, saya izin kepada Gus Im. Mohon Gus Im, saya 2 bulan tidak akan datang ke tempat sampean karena perintah saya harus setelah di Batu Malang itu terjadi lahar yang tidak jelas, saya harus ke Arjuno, ke Asmorondono, ke Wukir, ke Wulirang, Kawi, Semeru, sudah tinggal berapa, dan Kawi. Ada 8 gunung yang harus dijajaki untuk belajar tentang Pancamakara. Mapma itu adalah makan daging manusia. Di dalam Islam itu sudah jelaskan manusia itu sendiri yang harus kita bunuh. Jadi berhala yang berbentuk kambing yang dibawa oleh Ibrahim itu yang harus dibunuh, bukan Ismail.
Jadi kalau muncul sifat-sifat hewan di dalam tubuh Ibrahim, nanti tanya sama Kiai, ini khusus. Jadi di dalam sifat-sifat Ibrahim ketika muncul kambingnya, maka bertanyalah kepada Kiai Munir, jangan tanya kepada saya. Saya akan berusaha menjelaskan pada tafsir leluhur yang saat ini di dalam acara Bhairawa Tantra. Yang kedua adalah makan daging suro. Daging suro apa? Uwong. Uwong itu kudu dipangan, bukan ritual orang-orang yang dilakukan di Jawa Tengah yang dianggap bahwa orang-orang itu memotong, membunuh manusia untuk dagingnya dimakan. Bukan. Itu sebenarnya daging kita itu mari kita makan, kita arahkan untuk kepada jalan tidak minum arak seperti Gus Budu, apalagi di pasar Manuan. Kenek maneh. Loh, karena kita sama dulu senggel ini, arak oplosan autan sembarang aku gak ngerti. Nek iki tibai bandare biyen. Aku melok terus terang Kiai. Jadi saya nggak tahu sebenarnya ketemunya di sini. Gus Im lah sebagai piranti. Lah kok dijak yo. Oh, sampean mondok nang Nggih Munir. Yang ketiga, nah itu dari mapma, mamsa, maisa, itu adalah makan darah manusia, meminum darah manusia. Jadi duduk getene menungso sing ada ritual dia, bukan, tidak pernah leluhur mengajarkan meminum darah manusia sebagai pengorbanan. Itu termasuk kapitayan. Tidak, sebenarnya ya kapitayan itu meminum darah manusia, bukan darah manusia. Getihmu dewe kudu mbok ombe kelawan nyebut Gusti. Jadi itulah ajaran Sunan Kalijaga. Getihmu kudu afdalu dzikri fa'lan annahu. Maka darah itu harus Allah, Allah, Allah. Sampai ketika darah itu kalau dia tidak menyebut Allah, keluarkan, minta kepada Allah, kalau seumpama darahku tidak menyebut engkau, keluarkan dari tubuhku lewat apapun, lewat mulutku, lewat mataku, lewat duburku. Itu namanya maisa. Baru maituna, kawin. Tapi yang terjadi adalah di Parangtritis, Pak Kiai, di Parangkusumo itu banyak prostitusi. Bukan itu, bukan kawin dengan lonte. Lalu, mohon maaf, ini tafsir yang salah. Seperti di Kemukus, Joko Samudro. Sebentar. Jadi ajaran dari Sunan Bonang yang diajarkan kepada orang-orang pada waktu itu menjelaskan tentang tingkatan bonang, benang, kebenaran. Jadi bukan bonang gunungnya, tapi sifat yang diajarkan tentang mengembalikan ponco makoro atau molimo. Gitu loh. Jadi mari kita meminum darah getene awak dhewe diajak afdalu dzikri fa'lan annahu, atau kasebut menyebut Gusti Kang Akarya Jagat welas asih. Nanti akan saya kembalikan kepada tingkat kesempurnaan. Jadi ini untuk menyempurnakan badan kita dalam kasebut apapun. Nah, baru setelah maituna berkawinlah engkau, kawino manjingo, kalau Gus Imam manjing iki bagaimana kita bisa bersatu kawin rogo sukmo ero iki wis gak ono apa-apa kecuali Gusti. Baru mudro ini adalah samedi, khusyuk, jumeneng, jejeg. Nah ini adalah namanya pancamakara. Coba nanti dicari, bahwa kalau tidak paham nanti tanyakan tartil Islam itu nanti ke Kiai Munir yang anu sama Gus Im. Jadi pancamakara itu sendiri bukan medok, madon, maling, madat, bukan. Itulah ajaran dari Bhairawa Tantra. Jadi Bhairawa itu dari aksara bismillah, saya sebut dengan Gus Im. Ba itu bahayuning. Jadi Bhairawa adalah bismillah, ba itu kelawan nyebut Gusti Kang Akarya Jagat. Bayi berarti roh rasa sampurno karena onoe nurani iku Gusti sing ngajari. Wa wujud ingsun kang handulusih. Jadi wujud kita itu adalah representasi dari yang kesebut kita mulai dulu itu, mulai tadi itu sampai sekarang. Tontro berarti tutus tatas titi, totalitas kita hanya kepada tujuan ilahi. Nah itu roh rasa kang sampurno hanya Allah sing mampu untuk mengarahkan tuntunan kita kepada kesebut dalam hidup dan kehidupan kita. Jadi Bhairawa Tantra itu ono lagu ta? Oh nggih monggo. Jadi masih Pancamakara dan Bhairawa Tantra belum nanti.
Allah nyeti dateng semugi. Ora owah kingsir kahanan jati. Wadak ingsun nyenden ana ing Gusti. Semburating cahya ningsun sejatining ora ana pangeran angin ingsun. Ya sejatining urip kang luwih suci anartening warna aran lan pakartine ingsun. Yaiku ananing zat sifat asma afal. Ya sejatining manungsa iku kanyataning pangeran. Lan pangeran iku mung suci. Ingsun sejatining ora wakingsir kahanan jati. Sejatining manungsa iku roh saning ingsun lan ingsun iku roh saning manungsa. Roh irah, roh ingsun ya roh irah. Ingsun anetahake wiji kang cecampuran dadi sakarasa ingsun. Yaiku saka panguwasane ingsun. Yaiku sesamaning geni, bumi, banyu lan angin. Bumi ingkang kawatak sabar. Lamun dikai boto tidak bumi anduweni watak kasobaran, sabar ngalah, sabar ngallah. Banyu dumunung ana ing getih lan angin ana ing napas nubus tanafas anfas. Terus ya Allah, ingsun panjingi limang perkara yaiku cahya cipta sukma nyawa lan angen-angen. Lan budi pakarti iku manungsa embane panuksma ingsun sumrambah ana ing dalem bebadaning manungsa. Sejatine manungsa nggih warna ingsun pangeran kang sejati. Temene iku kuwasane ingsun. Sing merasa Jamiah Perahu Kanjeng sareng-sareng. Alam Gusti kang tanpa wekasan panuksmane wonten ing kelanggengan kang uripan kena mati lan eling ora
ingsun sejatining dat kang maha suci, dat kang maha masesa kang kuwasa angendika. Kun fayakun dadya sacipta ingsun, saka sakarsa ingsun metu saka kodrat ingsun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Innama amruhu idza arada say'an ayyaqula lahu kun. Sejatining pangeran ingsun, gumelaring budi pakarti ingsun. Sareng-sareng izin Romo Yai Profesor, terima kasih. Jadi setelah kita mengenal tentang Bhairawa Tantra dan Mudra, itu sebenarnya adalah kita melihat diri kita sendiri, jati diri, jati tijani, jati tejali, dan jati taperi. Jati diri yang di luar, jati tijani yang mana? Jati tajri yang mana? Jati taperi yang mana? Jadi saya setuju dengan Kiai Munir, kalau torekot ya harus pakai hati, kalau hakikat pakai rasa. Nah, bagaimana ketika kita sudah mengenal itu, orang akan menganggap bahwa orang yang melakukan Bhairawa Tantra, duduk itu sendiri dalam sholatnya. Kalau sholat tadi Pak Profesor sholat 1000 rakaat, ya kalau sholatnya Kiai Munir saya yakin 140.000. Karena apa? Yang sholat itu sendiri adalah siapa? Detak jantung kah nyebut sopo? Karena jantung kita sudah menyebut. Hati kita tidak pernah afdalu dzikri, tapi badan kita selalu berzikir 140.000 second. Saya sudah hitung. Jadi kalau seperti yang sampaikan, saya setuju dengan Kiai Munir. Kalau kau tidak pernah mengalami, jangan pernah kau ceritakan. Maka saya yang ceritakan ini adalah apa yang terjadi sebenarnya. Jadi saya tidak akan menceritakan apa yang dilakukan Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali. Saya akan menceritakan apa yang terjadi di dalam diri kita sendiri. Baik, yang setelah itu selanjutnya bagaimana kalau sudah orang mengenal Pancamakara, Bhairawa Tantra, maka yang terjadi adalah seperti yang disampaikan Gus Im, dia akan mengalami sebuah yang namanya Cokro Isworo. Cokro itu apa? Isworo itu apa? Nah, kalau Kiai Munir mengatakan itu adalah latifah. Ya latif, ya latif, yang halus, yang halus. Kalau orang yang masih belajar kedutan. Tapi orang yang sudah mengalami Bhairawa Tantra, manunggal marang gustinya, dia akan mengalami sebuah latifah 12, kebalikannya 12. Berarti yang hitam itu adalah 12, yang putih 12. Berarti kita itu bisa mengenal tentang latifatul qalbi, latifatul ju, latifatul qalab, latifatul apa lagi? Silahkan nanti Kiai Munir yang akan menjelaskan. Saya menjelaskan dalam Bhairawa Tantra. Karena itu sudah jelas, kalau di dalam Islam itu adalah latifah, kalau di dalam Jawa cokro, kalau di dalam India itu namanya kundalini. Tapi sebenarnya itu diambil dari kita, dari serat Sansekerta menjadi kitab dari Katurangga.
Katuranggako kerso, tututus tatas, totalitas kita hanya manembah mering ilahi. Katu roro ingsun itu adalah nurani yang Allah sendiri yang menempati, bukan yang lain. Jangan sampai ketika kita maki-maki dan memaki istri, ya saya mohon maaf, status saya kadang-kadang dikaploki bojo, dikaploki anak, gaya dadar jagung saya dikaploki bojo, kaploki anak. Pagi harus ke pasar karena istri harus netei anak saya 2 yang kembar, ya harus dilakukan. Jangan pernah kita mentang-mentang kita yang cari uang punya anu langsung bisa-bisa kita gak makan. Lah ini nafsiyah. Makanya nafsu binas atau nafsu billah yang akan kita berikan. Maka di dalam kita mengenal setelah Bhairawa Tantra, maka sampean akan bakal kasebut yang namanya Cokro Isworo. Cokro itu bakalan ada di dalam sampean. Sama apa Gus Budo tadi ngomong, Mas saya ada seperti ini dawuhnya. Iya, gak apa-apa, itu juga pernah saya alami 2019 tentang penjelasannya dari Allah itu sendiri lewat dari Jibril menjelaskan, baru terjadi 2022. Nah pencarian itulah setuju dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Munir bahwa Ibrahim itu mencari tentang keesaan itu, menyembah sang matahari, ya itu betul, sampai dia menemukan tentang masalah Datullah itu sendiri. Jangan pernah berhenti mencari tentang ketetapan Allah, jangan pernah berhenti. Nah problematika sekarang, mohon maaf sampai meletik, problematika sekarang itu adalah persoalan tidak pernah memahami antara tantra, sastra dan mantra. Tantra ini adalah patungnya, kali ini patungnya, tapi sastranya itu tulisannya ini adalah kuping, tapi mantranya bisa kuping, bisa telinga, bisa kopeng, bisa petak, macam-macam. Itu adalah penyebutan, bisa dalam bahasa Arab, bisa dalam tartil Inggris, bisa dalam tartil Jerman. Guten Morgen, idel Fachter Hasten, Liebe, saya cinta pada kamu. Kono itu ngomong, aku cinta kamu deh, aku sayang kamu deh, Liebe, aku cinta kamu, I love you. Ya, anak habibi, sama saja, is the one. Jadi kesebut itu hanya satu, is the man. Manusia itu hanya disebut dalam bentuk penjelasan tantra, sastra dan berbagai macam. Tulisannya hanya beda, penyebutannya beda, tapi barangnya satu. Nah, itulah baru saya akan menjelaskan bahwa sebenarnya kesebut atau menyebut tentang masalah din atau agama atau ageman atau apa yang sebenarnya di dalam Islam sudah mengenal syariat, torekot, hakikat, makrifat. Ini kan bukan persoalan ajaran, tapi ini ketetapan tingkat manusia yang betul-betul cinta kepada Allah akan menemukan ini. Di dalam Hindu itu diajarkan tentang sudra, bukan kelompok masyarakat miskin. Sudra itu syariatnya, waisa itu torekohnya, satria itu hakikatnya, Brahma itu adalah makrifahnya. Jadi kalau ada Brahma, film Brahma Kumbara, itu Brahma yang mengembara mengajarkan tentang tauhid, sama dengan para wali. Jadi filmnya itu Anda tangkap sekarang sebenarnya itu ajaran, bukan Brahma Kumbara go pedang mentang mentung, bukan. Nah, di dalam Nasrani itu sudah dijelaskan ada Lukas, Paulus, Yohanes dan Markus. Lukas mengajarkan tentang ketetapan syariat. Ayo silakan, coba cek di dalam kitab. Saya juga belajar di dalam situ hanya untuk melihat, oh ini tentang hakikat ya, itu ada di siapa? Makrifatnya ada di Markus. Jadi penjelasan itu makanya ada di tengah-tengah orang kelompok Nasrani sendiri bertentangan, membuat pertentangan di kelompok agamanya masing-masing. Di Hindu sendiri itu juga ada gap. Ada gap. Pak Yai ngomong yuk gap, oh ini jalur torekot, enggak ketemu. Sama juga. Tidak hanya di sini. Di sana saya di Bali sudah melihat, oh kalau di Denpasar itu sudah kelasnya begini. Kalau di sini ini apa Gianyar, oh itu tingkat syariatnya, makanya puronya banyak dengan masjidnya banyak seperti di Lombok. Seperti itu. Nah, bagaimana sebenarnya bukan persoalan itu, sudah dijelaskan oleh Ki Munir bahwa hakikatnya Allah itu bukan di tempat bangunan building, bukan di tempat yang ditumpuk-tumpuk dengan bata, bukan. Hanya kesebutannya hanya untuk itu. Nek gawe turu gak apa-apa, gawe main dakon apa ngombe ngono gak apa-apa sakjane. Nek mentolo. Ya nek eling
Tapi sebenarnya kan bukan itu. Tempat itu adalah tempat bagaimana kita manembah, madep mantep manembah mering ilahi, ya di sini katanya sampaikan Ki Munir. Jadi di situ ya. Di dalam